3. Dan saya dari Pratama Effendi dengan NIM 24126015. Saya dari Narusdi dengan NIM 24129239. Saya Sabina Sabila Madani dengan NIM 24129095. Saya Yola Sudni Putri dengan NIM 24129447. Dan saya Fadila Putri dengan NIM 24129344. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat Bu. Ya, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa dulu ya di dalam kelas. Silakan kita kelas. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hari ini ada yang visit? Tidak, Bu. Oke, kita absen dulu ya. Dani Pratama Effendi, Ada Bu. Sabina Sabira Madani, Hadir, Bu. Herlina Rusdi, Hadir, Bu. Fadilan Nurdin, Hadir, Bu. Yola Zafni Putri. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Ya, Bu. Nah, oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu punya ice breaking. Nah, guna ice breaking itu apa sih? Biar kita fokus untuk masuk ke materinya. Nah, nama ice breakingnya itu tepuk semangat 1, 2, 3. Nah, contohnya seperti ini. Tepuk semangat 1, tepuk semangat 2, tepuk semangat 3, tepuk semangat 1, 2, 3. Nah begitu ya. Nah untuk ice breakingnya silakan berdiri dulu ya anak-anak. Oke, Bu. Oke kita mulai. Kalau ibu bilang tepuk semangat itu tadi seperti yang kita kenapa Dani tidak merapikan bajunya sebelum masuk sekolah? Tadi udah. Coba. Udah Dani. Udah Ibu. Oke. Tepuk semangat 1, tepuk semangat 2, tepuk semangat 3, tepuk semangat 1, 2, 3, Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali ya anak-anak. Saja kita masuk ke materi kita pada hari ini. Nah, ada yang ingat apa yang kita bahas minggu kemarin? Ingat, Bu. Apa Sabina? Tentang sistem pernapasan, Bu. Nah, karena minggu kemarin kita telah membahas tentang sistem pernapasan, jadi kita hari ini akan membahas tentang sistem pencernaan. Nah, apakah ada yang tahu sebelumnya sistem pencernaan itu apa? Tidak, Bu. Oke, baik kita akan bahasnya ya. Ya, Bu. Oke. Nah, perhatikan ke depan ya anak-anak. Nah, di sini akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Nah,
pencernaan manusia. Kita apa sih itu sistem pencernaan? Sistem yang mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi untuk tubuh. Dalam proses pencernaan melibatkan beberapa organ yang disebut organ pencernaan. Nah, ada pun fungsi dari sistem pencernaan itu apa sih? Nah, yang pertama itu mengelola makanan menjadi zat yang dapat diserap oleh tubuh. Yang kedua itu menyerap nutrisi untuk energi kita, pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Nah, ini sedikit agak nampak ya, Nana? Iya, Bu. Nah, yang ketiga itu mengeluarkan sisa makanan yang tidak diperlukan. Nah, setiap kita makan itu, jadi setelah kita makan pasti diolah oleh organ pencernaan kita. Nah, biasanya itu kita PAK atau BAB. Ada yang tahu BAB itu apa? Tahu. Apa itu, Fadila? Air besar, Bu. Iya, betul sekali. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada yang namanya organ pencernaan manusia. Nah, biasanya kita makan itu melalui apa? Mulut. Betul sekali. Nah, dalam mulut itu kita apakah langsung ditelan atau dikunyah dulu? Dikunyah. Nah, setelah dikunyah itu langsung melalui kerongkongan. Nah, setelah di kerongkongan langsung ke lambung. Nah, saat di lambung itu Ibu mana, Bu? iya apa? Yang lambung itu yang mana ya, Bu? Mana yang lambung? Ah ya, yang lambung itu yang sebelah sini ya. Nah, ada yang agak bingung ya yang mana lambung itu. Nah, di sini ada dua. Yang ini kan agak merah banget kan. Nah, yang di sini tuh pink. Nah, ini yang namanya lambung ya. Nah, nampak kan? Ya, Bu. Nah, setelah di lambung akan diproses lagi di usus halus. Nah, di sini ada gambarnya usus halusnya seperti ini ya. Nah, setelah di usus halus itu ada usus besar. Nah, ini gambar usus besarnya. Iya. Ini nih ya, ini yang agak pink itu. Nah, setelah diproses di sana ke anus. Anus ke apa sih? Kalian pasti bertanya-tanya. Nah, anus itu biasanya kita yang BAB sama BAK tadi. Oke, di sini apakah paham anak-anak? Paham, Bu. Oke. Nah, di sini ada penjelasan tentang organ-organ yang telah kita dalam gambar tadi ya. Nah, contohnya itu seperti mulut. Mulut tuh apa sih? Mulut merupakan organ pencernaan pertama yang terdiri dari biasanya di mulut tuh ada apa aja anak-anak? Ada gigi, Ada gigi, ada lidah, apa lagi? anak lidah. Anak lidah. Nah, ya, itu yang ada di dalam mulut. Nah, gigi ini berfungsi mengunyah makanan menjadi halus agar bisa masuk ke kerongkongan kita. Nah, lidah itu biasanya kita lidah tuh apa? Apa yang kita rasakan saat makan itu? Untuk mengecek rasanya biar Nah, betul sekali Ina. Ada lagi yang tahu? untuk mengatur letak makanannya, Bu. Nah, iya betul sekali. Nah, itu fungsi-fungsi lidah ya. Nah, masuk lagi kita yang organ yang ke kerongkongan. Apa sih kerongkongan itu? Kerongkongan adalah saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Nah, fungsinya itu untuk mengalirkan makanan ke kumat dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik berbentuk tabung dengan panjang 20 cm. Bu, ya? Gerakan peristaltik itu apa, Bu? Oh, gerakan peristaltik itu untuk memecahkan makanan atau mendorong makanan agar sampai ke lambung dan sudah dicerna oleh lambung tadi. Nah, seperti di sini apakah ada anak-anak yang kurang mengerti? Oke, kita masuk ke organ selanjutnya. Nah, di sini tadi itu lambung. Nah, makanan lambung itu apa sih? Makanan yang berasal dari kerongkongan tadi masuk ke lambung. Nah, setelah masuk ke lambung itu menghasilkan getah pencernaan. Makanan diaduk dan dihancurkan dengan bantuan getah pencernaan tersebut. Getah pencernaan berfungsi memecahkan makanan. Nah, itu fungsi-fungsi lambung tadi sebelum diolah ke
sampai ke usus-usus. Gitu, paham ya? Nah, di sini organ selanjutnya itu adalah usus halus. Nah, usus halus itu apa sih? Makanan yang dari lambung diteruskan ke usus halus. Oleh usus halus, makanan dicampurkan dengan getah pankreas dengan getah empedu. Makanan yang telah tercampur diremas-remas oleh otot usus. Nah, masuk kepada organ selanjutnya yaitu lambung. Nah, lambung itu makanannya. Pokoknya ada Nyola, kenapa itu di belakang? Pastinya punya siapa itu? Balikan. Punya temannya jangan diambil ya. Gue sih ketinggalan. Maaf ya. Nah, balik lagi ya. Perhatikan lagi ya ke depan. Nah, organ selanjutnya itu adalah lambung. Lambung itu makanan yang berasal dari kerongkongan tadi langsung masuk ke lambung. Iya. Nah, lambung itu menghasilkan getah atau yang biasanya namanya itu enzim. Nah, makanan diaduk dan dihancurkan dengan bantuan enzim tersebut. Nah, makanan yang telah kita makan tadi dihancurkan dan diaduk oleh si enzim tadi. Nah, enzim ini berfungsi untuk memecahkan makanan yang telah kita makan tadi ya. Lanjut ke organ selanjutnya. Nah, ini adalah namanya tadi usus halus. Iya. Makanan dari lambung diteruskan ke usus. Oleh usus halus, makanan dicampur dengan enzim. Makanan yang telah tercampur dan diremas-remas oleh otot usus tadi. Nah, segala yang kita makan biasanya itu seperti nasi atau buah, sayur dan lain-lain itu diproses di usus halus tadi. Nah, makanan yang biasa kita makan seperti nasi, seperti buah, sayur, itu diprosesnya di usus halus. Gitu. Nah, dari usus halus itu juga berfungsi sebagai untuk energi kita beraktivitas sehari-hari. Yang kita makan seperti karbohidrat tadi, lemak, protein yang seperti nasi, sayur dan buah dan lain-lainnya, itu bisa menjadi energi kita untuk beraktivitas sehari-hari. Makanya kalau kita nggak sarapan pagi, kita biasanya bakal lemas. Nah, biasanya anak-anak sarapan pagi atau tidak? Sarapan dulu. Nah, bagus sekali. Nah, sarapan kita berfungsi untuk energi kita menjalani aktivitas kita sehari-hari ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya itu adalah usus besar. Nah, usus besar ini bersambung dengan usus halus. Kan namanya juga sama kan, halus dan besar. Nah, permulaan usus besar disebut dengan usus buntu. Di dalam usus besar terjadi penghancuran sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri pembusuk. Usus besar ini bersambungan dengan usus halus tadi. Nah, di mana sisa-sisa makanan yang telah diolah oleh usus halus tadi diolah lagi sisa-sisanya di usus besar. Nah, dibantu lagi dengan penghancurannya oleh bakteri pembusuk. Nah, selanjutnya itu disambung lagi ke anus. Nah, setelah diolah oleh usus halus, usus besar tadi, sampailah di anus. Anus ini adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dan kotoran, yaitu feses dari tubuh. Feses, makanan dan kotoran atau feses dari tubuh. Nah, feses ini bahasa sehari-harinya yaitu adalah pup. Nah, gitu ya. Nah, setelah diolah tadi, setelah makanan yang kita makan tadi, yang mulai dari mulut, kerongkongan, terus ke lambung, usus halus, usus besar, sampailah kita di anus tadi untuk mengeluarkannya. Setelah kita makan itu keluar lagi ke. Nah, selanjutnya itu, ada gangguan pada organ pencernaan seperti diare, radang usus buntu, tifus, kolik dan kolik.
Nah, diare ini ada nggak di sini anak-anak yang pernah kena diare? Pernah Bu. Ah iya, diare itu gimana sih rasanya? Sakit perut Bu karena jajan sembarangan. Nah, jangan ditertawakan ya teman-temannya. Nah, diare itu disebabkan oleh kita jajan-jajan sembarangan seperti ciki atau sosis atau bakso yang sering kita jajan di kantin itu. Nah, akibatnya kita mengalami diare, perut kita tuh merasa seperti diputar-putar ya. Begitu kan Pak Dila? Iya, begitu. Nah, jadi anak-anak gak boleh ya jajan sembarangan agar tidak terkena diare. Yaitu ada sembelit. Sembelit itu seperti kita susah mengeluarkan pup kita yang keras gitu. Nah, kedua itu ada sembelit. Nah, sembelit ini ada nggak yang tahu sembelit itu apa? Itu tuh kamu tahu tuh. Nggak boleh tunjuk-tunjuk teman ya. Coba Ina yang baca sembelit itu apa? Nggak tahu Bu. Nah, jangan tunjuk-tunjuk teman ya. Nah, sembelit itu kita yang susah mengeluarkan pup. Nah, seperti pup yang keras itu kenapa sih terjadi? Karena kita kurang makan sayur atau serat-serat lainnya. Nah, jadi anak-anak gak boleh ya malas makan sayur, nanti pupnya keras loh. Iya, Iya, sayur Bu. Iya, dia malas banget nih. Nah, ini kayaknya iya deh Bu. Ini suka sembelit Bu. Dan ini suka makan sayur gak? Kenapa enggak? Walaupun gak cemen, gak boleh begitu ya. Walaupun rasanya karena memang hambar ya sayur itu, tapi sayur itu sangat-sangat penting untuk kesehatan kita agar tidak kita terkena sembelit atau yang kita salah-sangka itu susah pup. Nah, yang ketiga itu ada radang usus buntu. Di sini ada yang tahu nggak radang usus buntu itu apa? Atau yang terjadi karena apa? Karena Bu. Nah, benar sekali. Banyak sekali kasus-kasus seperti anak SD yang sering makan mie. Dan siapa yang di sini makan mie setiap hari? Aduh, kurangi lagi ya, nggak boleh makan terus-terus, nanti kena radang usus buntu. Iya. Nah, yang keempat itu ada namanya penyakit tifus. Tifus ini terjadi karena kita jajan sembarangan. Nah, jadi anak-anak agar tidak terkena tifus, kita harus memilah jajanan yang perlu kita makan ya, atau kita perlu membawa bekal dari rumah. Yang kita tahu di mana sih bakteri dan kumannya itu terjaga atau higienis kan disediakan oleh orang tua kita masing-masing. Nah, yang kelima itu ada kolik. Kolik ini adalah sakit perut yang dialami secara tiba-tiba kayak nyeri gitu di perut kita. Nah, penyebab dari kolik ini apa sih? Itu tuh perut kita terlalu tumbuk atau terlalu banyak makan. Nah, jadi kita agar tidak terkena kolik, kita harus makan secukupnya ya. Mari bersama-sama kita menonton video yang ini ya. Si goreng, es krim, mie, atau sebelah. Nah, apa makanan favorit anak-anak? Sebelah Es krim. Apa lagi? Nasi goreng. Mie ayam. Apa tadi? Bakso. Ina? Nasi goreng. Nasi goreng Karina. Sebelah Bu. Iya, Bu. Es krim Bu. Aduh, banyak sekali ya. Wah, begitu bayangin, pasti deh langsung keluar air liur. Nah, Air liur itu pertanda bahwa sistem pencernaan yang bekerja, bahkan seluruh tubuh masukan makanan ke dalam tubuh. Makanan masuk ke dalam mulut dan dicerna oleh sistem pencernaan. Makanan dicerna untuk menghasilkan energi supaya tubuh bisa beraktivitas. Apa sih yang terjadi pada makanan tubuh kita? Nah, supaya kita tahu, yuk kita bahas sistem pencernaan. Pencernaan dimulai dalam mulut. Pertama, gigi memotong makanan, kemudian menjadi dan menghasilkan enzim yang berfungsi menghasilkan makanan agar menjadi serat. Kemudian makanan didorong oleh lidah. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini biasanya terjadi sekitar 5 sampai 6 detik.
makanan akhirnya sampai di lambung. Nah, lambung ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, untuk menyimpan makanan, melumatkan mencampurkan makanan dengan enzim dan cairan asam lambung, dan terakhir memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti ikan berdiameter 3-5 cm dan panjangnya sampai 6-8 cm. Wah, lebih banyak dari mungkin kan ternyata. Sisa-sisa makanan dari makanan masuk ke usus kecil. Usus besar, air dan mineral diserap menjadi sisa-sisa ini bernama feses atau kotoran dan dikeluarkan ke udara. Kenapa harus tahu tentang pencernaan? Banyak kok gunanya mengetahui sistem pencernaan. Yang pertama, menghargai penting makanan bagi tubuh. Makanan bukan cuma nikmat pilihan, tapi berfungsi sebagai energi bagi tubuh. Mengatur pola makan sehat. Kalau sudah tahu cara kerja sistem pencernaan, kita akan bisa menentukan kebutuhan gizi yang lengkap bagi tubuh setiap harinya. Merawat organ pencernaan tentunya suka dengan sedikit dan memastikan sistem pencernaan berfungsi dengan baik. Oke, hebat sekali. Hari ini kita belajar tentang sistem pencernaan. Nah, itu tadi sekilas materi yang telah sama seperti Ibu jelaskan tadi. Nah, penting nggak sih kita tahu sistem pencernaan itu? Penting. Kenapa penting kita harus tahu sistem pencernaan? Ya tahu makanan yang baik dan tidak, Bu. Oh iya, benar sekali yang tadi katakan oleh Kak Ila tadi. Kita penting sekali untuk menjaga pola makan kita yang sehat dan kita tahu apa saja yang perlu kita makan dan energi yang kita kurangi gitu ya. Ya, oke, Bu. Nah, setelah kita membahas materi yang cukup panjang tadi, sampai kita kuis. Nah, siapa di sini yang mau namanya tertampang? Saya, Bu. Saya Oke, siapa yang mau? Dani aja deh, Bu. Oke, karena Dani ketua kelas ya, kita pakai nama Dani. Dani, oke, kita start ya. Di lambung, makanan dihancurkan oleh yang pertama ada udara, yang kedua ada asam dan enzim, yang ketiga ada air. Apa ya jawabannya kira-kira? Dani, coba Dani apa jawabannya? Asam dan enzim. Ada lagi? Sabina? Sama, Bu. Ayolah. Oke, coba kita klik asam dan enzim. Wow, nah
mengenal makanan dengan enzim. Apa ya kira-kira jawabannya? Ininya dari menghancurkan makanan. Adina. Oke, kita coba ya. Wah, sepertinya anak-anak mengerti ya apa yang telah Ibu jelaskan hari ini. Setelah kita membahas tadi, ada nggak ya yang kira anak-anak yang ingat apa saja sih organ yang ada di dalam sistem pencernaan yang ada di pada manusia? Ada nggak yang mau maju ke depan? Mana? Mau. Ayo Zola coba. Kita coba salah satunya ya. Bikin dulu videonya. Organ sistem organ pencernaan. Mandiri ya, anak muridnya. Iya dong. Nah, betul sekali. Yang pertama ada mulut. Yang kedua siapa yang mau mencoba? Hai Sabina, silakan maju Sabina. Nah, betul sekali. Yang kedua ada kerongkongan. Yang ketiga siapa yang mau coba? Nah, silakan dari IPA sih. Nah, betul. Yang ketiga ada lambung. Oke, yang keempat siapa yang mau coba? Ayo Dalina. Betul. Keempat ada namanya usus halus. Yang kelima siapa yang mau coba? Ayo Fadila maju. Nah, betul. Yang kelima ada usus besar. Nah, di depan udah ada 5 organ pencernaan. Kira-kira masih ada atau udah cukup kelima itu? Masih ada ya? Siapa yang mau maju untuk yang terakhir? Ayo, coba ya. Ayo, silakan Sabina. Iya, betul sekali. Terakhir ada apel. Oke, udah mengerti ya apa pelajaran kita pada hari ini? Mungkin sekian. Nah, anak-anak kan udah tahu nih apa saja sistem organ pencernaan. Yang pertama ada mulut, ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Nah, itu adalah organ-organ pencernaan. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas yang akan dikerjakan di rumah bersama teman sebaku. Buka LKS halaman 38 ya anak-anak. Oke Bu, LKS halaman 38 ya Bu. Oke, jangan lupa ditandai dan dikumpulkan minggu depan ya. Ya Bu. Ya Bu. Udah? Oke, sekian dari Ibu. Oh iya, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.
keluar dulu ya. Bapak izin kalian anak. Ya, Bu. Terima kasih, Bu.